urapi kami semua. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, sucikan, kuduskan setiap tempat yang kami pakai untuk ibadah Jum ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami putuskan, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari masing-masing tempat kami mau pakai Jum ya Tuhan. Biar hadirat Tuhan, otoritas Allah ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita mau nyanyi lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setimu yang ku alami dalam hidupku. Yesus, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kita mau lanjutkan lagi itu bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Ada gangguan sinyal ya. Shalom Ibu Debbie. Shalom. Pejohan nuntung. Bersukacitalah, bersuka
sukacitalah, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita selalu di dalam Tuhan setiap hari, meskipun kami walaupun dalam kesesakan ataupun dalam sakit, dalam apapun juga, kami tetap mengucap syukur Tuhan Yesus baik. Kita mau lanjutkan satu lagu lagi, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita ulangi lagi. Dalam hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, sungguh Engkau baik, Tuhan Juru Selamat kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih waktu dan tempat, dipersilakan dengan hormat kepada hambanya yang membawakan firman. Ya, silakan Ibu Debbie Hotavia, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bu Debbie Hotavia, Tuhan Yesus memberkati. Maaf, ini putus-putus. Ini langsung masuk firman. Ya, betul Bu. Silakan Bu Debbie. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur Engkau sudah mengumpulkan setiap kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah melalui Zoom, tetapi
Tuhan hadir bersama dengan kami di tengah-tengah kami, dan biarlah saat ini kami akan belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Tuhan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang Kau kasihi melalui Zoom pada sore hari ini. Biarlah setiap kami boleh diurapi Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan pesan Tuhan pada sore hari ini, dan jemaat-Mu boleh menerima semuanya itu dengan penuh sukacita sebagai kebenaran yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka, kebenaran yang akan mengubah kehidupan mereka untuk mereka semakin serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami pada sore hari ini, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore semuanya. Apakah suara saya Shalom. jelas? Karena tadi putus-putus. Bagus, jelas Bu. Oke, ya puji Tuhan. Yuk hari ini kita dengan belajar bersama dengan tema hidup menjadi teladan. Ya, coba kita buka di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 20. Mari kita baca ayat 17 terlebih dahulu. Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Di sini adalah surat Rasul Paulus ya kepada jemaat di Filipi, di mana Paulus ini berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, ayo ikut teladanku ya, dan perhatikanlah mereka, yaitu perhatikanlah siapa? Pelayan-pelayan Tuhan yang di mana kami ini menjadi teladanmu. Nah, saudara, mengapa Paulus ini meminta kita agar kita mengikuti keteladanannya? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, ya. Banyak orang itu yang hidup berlawanan dengan salib Kristus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dan inilah yang menjadi beban di dalam kehidupan Paulus. Sehingga Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi dan kepada kita pada sore hari ini, yuk sebagai orang yang percaya, kita ini dipanggil untuk menjadi teladan. Ketika Tuhan memberikan hidup buat kita masing-masing, dan kemudian kita menjadi orang percaya di mana anugerah Tuhan itu dicurahkan begitu besar dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu bukan hanya mau kita menjadi orang percaya kemudian kita berdiam diri, tetapi ada satu tujuan mulia yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita bersikap, mereka ini bisa melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita, dan itu membuat mereka tertarik untuk mengenal siapa Yesus itu bagi kita. Dan kemudian pada akhirnya mereka pun juga bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita pada sore hari ini. Kita diingatkan kembali, hidupmu itu bukan berbicara tentang engkau sendiri. Hidupmu itu bukan berbicara untuk apa yang engkau inginkan, tetapi hidupmu itu berbicara apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup kita bisa menjadi teladan. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi teladan? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus menentukan siapa teladan kita. Ya, langkah pertama adalah kita harus menentukan siapa yang menjadi teladan kita. Yang pertama, tentunya kita harus meneladani Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, Yesus, mengapa? Dia adalah teladan yang sempurna. Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sempurna bagi setiap kita. Ya, bahkan Matthew Henry itu mengatakan Yesus ini tidak pernah dia
mengatakan meminta maaf kepada orang lain karena dia berbuat dosa, karena memang Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah teladan yang sempurna bagi setiap umat manusia, ya. Sekalipun Yesus memang pernah dicobai oleh iblis, ya, dicobai dalam beberapa hal, dicobai secara fisik dan kelaparan, ya. Yesus pun juga pernah dicobai keangkuhan hidup ketika iblis berkata, terjunkan dirimu, nanti malaikat yang akan menopangmu, ya, sehingga semua orang itu bisa melihat engkau ketika engkau jatuh dari bait Allah, tetapi engkau tidak mati. Tetapi secara harta duniawi, tetapi apapun pencobaan iblis kepada Yesus, Yesus tidak pernah jatuh di dalam dosa. Dia tidak berbuat dosa. Teladan yang sempurna itu benar-benar harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Karena orang percaya itu dikatakan Kristen. Kristen itu artinya bahwa kita hidup seperti Kristus. Jadi mau tidak mau sebagai orang percaya, ketika kita memberikan diri kita dibaptis, maka pada saat itu juga kita itu berkomitmen bahwa mulai hari ini ketika aku dibaptis, itu adalah komitmenku bahwa aku akan hidup seperti Kristus. Aku akan hidup meneladani kehidupan Yesus Kristus yang semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Ya, teladani Yesus di dalam kehidupan kita, dan kita tahu ya bahwa Yesus ini adalah seorang pribadi yang tidak anti kepada penderitaan. Kita ini tidak bisa untuk menjadi teladan, tapi kemudian kita anti penderitaan. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Jadi kalau kita mau meneladani kehidupan Yesus, maka mau tidak mau kita harus berani masuk di dalam penderitaan. Bahkan percayalah saudara, iman itu bertumbuh dari dua hal. Yang pertama, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, iman itu timbul dari penderitaan. Ketika kita menderita, kita mencari Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Di situ ketika kita mengalami penderitaan, kita mencari Tuhan. Pencarian kita terhadap Tuhan itu justru membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan dan siapa kita. Penderitaan itu justru menyadarkan saudara dengan saya bahwa kita manusia itu lemah, bahwa manusia itu terbatas, dan kita sepenuhnya memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru di sanalah penderitaan itu membuat iman kita itu semakin bertumbuh. Dan ketika iman kita semakin bertumbuh, di sanalah baru kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita maupun bagi orang-orang sesama kita. Ya. Jadi untuk menjadi teladan, ketika kita meneladani kehidupan Yesus, kita tidak bisa anti terhadap penderitaan. Ya. Nah, berbicara tentang salib Kristus itu berbicara apa? Salib Kristus itu berbicara tentang kasih dan pengorbanan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus selalu mengingat bahwa salib Kristus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam tubuh kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa memberikan kasih, menerapkan kasih, dan kasih itu selalu mau berkorban. Kalau kita menjadi orang yang egois, kita tidak akan pernah bisa menerapkan yang namanya kasih. Karena kasih itu adalah memberi, bukan mengambil, bukan memberi. Tidak lain kepada kita. Kasih tidak melihat latar belakang orang itu seperti apa. Kasih tidak melihat bagaimana perlakuan orang lain itu sudah benar atau tidak kepada kita. Kasih itu tidak melihat apa yang sudah diberikan orang lain kepada kita. Tetapi kasih hanya tahu satu hal, yaitu dia memberi tanpa syarat. Itulah kasih yang dinamakan dengan pengorbanan. Ya. Kadang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, belum tentu kita memberikan itu karena kasih. Bisa saja kita memberi sesuatu kepada orang lain karena kita suka terhadap orang itu, gitu ya. Mungkin karena kita sungkan juga bisa kita memberikan dia sesuatu. Tetapi yang namanya kasih
itu kita memberi dengan pengorbanan. Artinya apa? Kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa, memberi dengan ketulusan, sama seperti ketika Tuhan memberikan nyawanya kepada kita. Dia tidak memberikan syarat kepada kita, tetapi dengan ketulusan, dengan murni, bahkan itu dari inisiatifnya sendiri, Tuhan mau setiap manusia itu diselamatkan. Dan itulah yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa berkata, Tuhan, aku sudah menjalani pertandingan hidupku dengan baik, jikalau kita tidak menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Dan selalu kita harus ingat bahwa kasih itu memberi tanpa syarat. Dan kalau kita boleh lihat dalam kehidupan sebagai orang percaya, ya, kehidupan di hari-hari di zaman akhir ini, orang manusia ini semakin hari kehidupannya semakin egois, semakin kejam, ya. Kalau kita lihat kejahatan itu ada di mana-mana. Bahkan hanya perkara uang 10.000 manusia bisa membunuh manusia lain. Perkara warisan, seorang anak bisa menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Bahkan banyak kejadian seorang anak karena tidak dibelikan sepeda motor, tidak dibelikan HP, bisa membunuh orang tua yang sudah membesarkan, mendidik dia sampai hari itu. Tapi lihat saudara, betapa manusia itu semakin hari semakin kejam, semakin egois, ya. Bahkan kepada anggota keluarganya sendiri aja manusia tidak segan-segan. Karena apa? Kehidupannya tidak menerapkan kasih, tetapi kehidupannya selalu berfokus kepada dirinya sendiri, berfokus kepada aku. Yang penting keinginanku terpuaskan, yang penting aku bahagia, yang penting apa yang aku mau aku dapatkan. Kalau kita hidup seperti ini, maka kita tidak akan bisa menjadi teladan. Oleh karena itu kita diingatkan kembali sama Tuhan. Yuk kita harus kembali kepada kasih kita mula-mula kepada Kristus. Ketika kita punya kasih kepada Kristus dan di mana kita sudah menerima kasih Kristus dalam hidup kita, kasih yang sama itu yang kita bagikan kepada sesama. Ya, coba di sini ada bapak-bapak juga yang pasti sudah berkeluarga, ya. Di mana kadang-kadang seorang ayah itu hanya fokus kepada pekerjaannya. Karena apa? Dia ingin kaya. Alasannya mungkin dia bekerja untuk keluarga, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu baik. Tetapi seorang ayah tidak pernah boleh melupakan bahwa kehidupannya harus menjadi imam di dalam keluarga. Harus menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anaknya. Karena apa? Kehidupan istri, kehidupan anak tentunya tidak hanya dicukupi oleh uang, tetapi harus benar-benar mereka punya figur seorang imam yang takut akan Tuhan, seorang imam yang mencintai Tuhan dalam hidupnya, seorang imam yang bisa menjadi teladan di dalam hidupnya. Begitu pula dengan seorang ibu di dalam keluarga. Ibu-ibu zaman now ini hanya kebanyakan, ya, mayoritas mereka hanya memusingkan soal kecantikan, nggak mau kelihatan tua, maunya selalu awet muda, sehingga apa yang dipikirkan browsing di mana-mana, ya, browsing di internet, dokter yang terbaik di kotanya itu di mana, ya, siapa, bahkan nggak segan-segan untuk pergi keluar kota, tanya kepada teman-temannya di mana dokter kecantikan yang baik, suntik botox kiri kanan, ya, nanti yang tarik benang, apalah itu semua, ya. Biasanya ibu-ibu hanya fokus kepada kecantikan jasmani, tidak mau kelihatan tua. Tetapi hari ini seorang ibu yang benar, bahwa dia tidak hanya memperhatikan kecantikan wajahnya, tetapi kecantikan batinnya itu harus dia ingat, itu harus yang utama di dalam kehidupannya. Karena apa? Seorang ibu itu adalah orang yang mendidik, membesarkan anak itu dari bayi. Ketika keluar dari rahimnya, dia harus membesarkan anak itu dengan kasih. Dan kasih itu membutuhkan perhatian, membutuhkan waktu. Seorang ibu itu benar-benar menjadi Alkitab terbuka bagi anaknya sejak anak itu keluar dari rahim ibunya. Seorang ibu pun juga dipanggil untuk menjadi teladan di dalam kehidupannya, ya, saudara. Nah, ada seorang teman saya, ya, yang dia operasi plastik, padahal
orangnya bukan wajahnya sudah menurut saya sudah cukup cantik, dia cukup menarik, tetapi dia tidak pernah puas. Akhirnya dia operasi plastik. Satu kali ketika dia sudah operasi plastik, dia pulang dari holiday, ya. Kemudian di imigrasi terjadi masalah. Karena apa? Dan dia adalah orang yang nggak pintar bahasa Inggris. Akhirnya apa? Susah. Karena apa? Imigrasi melihat foto di paspor dengan setelah dia melakukan operasi adalah orang yang berbeda. Dan di sanalah timbul masalah, saudara. Akhirnya kemudian teman saya dengan simple, ya, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ngomong panjang lebar, dia cuma bilang before, after, gitu ya. Dia tunjuk di paspornya, this is before, this is after, gitu ya. Tetapi dengan hal yang sederhana ternyata kemudian setelah melalui beberapa proses, beberapa waktu, akhirnya teman saya dilepaskan, dia bisa pulang ke Indonesia. Nah, ini saudara, ya, kita boleh memperhatikan sebagai seorang ibu, kita berusaha untuk merawat diri, karena itu memang menjadi tanggung jawab kita. Itu pun juga bagian dari iman. Tetapi tidak boleh sampai berlebihan. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi teladan, dan yang menjadi teladan itu bukan kecantikan wajah kita, tetapi kecantikan karakter kita yang sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Ya. Nah, ada seorang anak sekolah minggu, ya, ditanyain ya sama guru sekolah minggunya, ditanyain gini, "Dek, kamu itu takut setan enggak?" Dia bilang, "Enggak, aku setiap hari itu bukan hanya melihat setan dalam hidupku," dia bilang, "tetapi aku setiap hari itu hidup dengan setan," gitu ya. Wah, kakak sekolah minggunya itu kagum. Wah, kamu adalah seorang pemberani, ya, memang kamu itu memang anak Tuhan. Anak Tuhan itu nggak boleh takut. Terus ditanya, "Dek, kenapa kok kamu bisa berani seperti itu? Apakah kamu rajin berdoa?" Kemudian anak sekolah minggu itu menjawab, "Kak, bukan aku karena rajin berdoa, tetapi karena aku tidak mempunyai pilihan. Karena setan itulah yang melahirkan aku ke dunia ini," gitu ya. Ternyata dia menganggap yang menjadi setan itu tidak lain adalah ibunya sendiri, karena dia melihat ibunya memang cantik secara jasmani, tapi dia melihat karakter ibunya itu seperti setan, ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu, ya. Amin. Nah, anak-anak pun demikian. Anak-anak pun juga dipanggil untuk menjadi teladan, dan itu adalah kewajiban bagi kita orang tua. Ya, kakek dan itu adalah tugas kita untuk mengajarkan kepada anak cucu kita bagaimana untuk menjadi teladan. Jadi menjadi teladan di dalam kehidupan usia lanjut, tetapi sejak dari kelas 1 anak-anak itu tetap teladan di dalam pada guru. Ya. Maaf, ya. Nah, ketika anak-anak sejak sekolah dini pun mereka juga mengerjakan tugas dengan tertib, dengan tepat waktu, menyerahkan tugas, itu pun mereka menjadi teladan ketika mereka bisa mematuhi peraturan sekolah, mematuhi apa yang guru sampaikan, itu pun mereka juga bisa menjadi teladan. Terutama ajarkan kepada mereka untuk mereka selalu berdoa sebelum mereka melakukan segala sesuatu, dan itu akan dicontoh oleh teman-temannya nanti di sekolah, ya. Tapi anak-anak sekarang itu kebanyakan anak sekarang ini adalah anak yang manja, ya. Kalau keinginannya tidak dipenuhi, mereka tuh marah. Kalau enggak pakai branded, mereka tuh enggak mau pakai, ya, katanya apa, malu. Padahal teman-temannya itu semua pakai branded, gitu ya. Mereka enggak, ada anak yang tidak peduli
orang tuanya punya uang atau tidak punya uang, mereka tetap bilang apa? Pokoknya aku mau pakai barang branded. Kalau nggak barang branded, aku nggak mau pakai. Nah, mengapa anak-anak itu bisa seperti itu? Karena mereka melihat orang tuanya. Mereka melihat papa mamanya hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Lihat ya saudara, anak itu mereka melihat, mereka belajar dan kemudian mereka mengkopi, mereka meniru dari kebiasaan orang tuanya. Nah, perilaku-perilaku seperti ini adalah perilaku yang menjadi seteru kasih Kristus, di mana apa? Setiap anggota keluarga tidak ada kasih, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau berkorban. Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita ya, bahwa hendaknya setiap kita itu harus bisa menjadi teladan, meneladani kehidupan Yesus di mana kita tidak anti penderitaan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan kenyamanan di dalam hidup ini. Bahkan Tuhan berkata apa? Serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Tidak ada jaminan kenyamanan, tetapi yang Tuhan tawarkan adalah jaminan keselamatan buat saudara dan saya, bagi kita yang mengakhiri pertandingan kehidupan ini dengan taat dan setia sampai akhir. Ketika kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, Tuhan menjanjikan sebuah keselamatan, dan keselamatan itu nilainya dibandingkan tawarkan kepada kita anti penderitaan ya. Jadi hari ini kalau kita mengalami masalah, justru di dalam masalah, justru di dalam penderitaan, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu sekalipun di dalam masalah, sekalipun di dalam penderitaan, dia tidak menggerutu di dalam hidupnya, dia tidak bersungut-sungut, tetapi di dalam penderitaan pun dia tetap masih bisa mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena keadaannya baik, tetapi dia mengucap syukur karena dia tahu di dalam hidupnya dia punya Tuhan. Dan bagi orang percaya, punya Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Punya Tuhan artinya kita punya segala-galanya di dalam kehidupan ini. Ketika kita punya Tuhan, kita itu tidak mudah ditumbangkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau tumbang di dalam imannya, maka imannya itu perlu diragukan. Siapa yang sebenarnya ia miliki di dalam hidup ini? Karena saya percaya kalau kita punya Tuhan dan kita benar-benar berpegang kepada Tuhan, kita meneladani kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa bersuka cita, dan kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu, firman Tuhan mengatakan apa? Melampaui segala akal. Artinya apa? Sebenarnya ketika engkau mengalami penderitaan, engkau tidak mungkin bisa damai sejahtera, engkau tidak mungkin bisa bersuka cita, tetapi itu hanyalah bagi orang dunia. Tetapi bagi orang percaya, apapun yang terjadi, kita tetap masih bisa bersuka cita. Kita bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, sekalipun apa yang aku alami hari ini tidak mudah, tetapi aku mengucap syukur karena apapun yang terjadi, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Kasih Tuhan itu tidak pernah pergi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini saudara, kalau kita mau menjadi teladan dalam kehidupan kita, mari kita teladani kehidupan Yesus. Ya, dan bahkan Rasul Paulus itu dia berkata apa? Ikutilah teladanku. Artinya apa? Selain Yesus, kita pun juga bisa mengikuti keteladanan hidup dari seorang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang memiliki pertobatan yang luar biasa, dan pertobatannya itu nyata, yang bisa kita baca di dalam firman Tuhan, di mana dianya dulu itu begitu membenci orang Kristen, tetapi sejak dia bertobat, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kehidupannya itu berubah 180 derajat. Di mana tadinya dia menjadi seterusan
Kristus. Ketika dia sudah bertobat, dia ketika dia sakit, dia hanya satu kali dia minta kesembuhan, tetapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmulah kuasaku menjadi sempurna. Artinya Tuhan tidak memberikan kesembuhan kepada Paulus, tetapi apa respon dari Paulus? Apakah kemudian dia berhenti menjadi seorang penginjil? Apakah kemudian dia meninggalkan imannya? Tidak. Justru dia semakin bersemangat. Dia tahu bahwa duri di dalam dagingnya itu memang perlu untuk dia, supaya apa? Setiap hari, setiap saat dia mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa memang dia perlu Tuhan. Sehingga dia akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini jikalau kita mau menjadi teladan, mari kita belajar dari Yesus, kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka pun mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan iman. Justru di dalam penderitaan itu mereka kepada orang-orang sekitar, sehingga orang-orang sekitar itu baik yang sudah percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bisa melihat bagaimana iman Paulus adalah iman yang berakar kuat di dalam Kristus. Di dalam penderitaan dia tidak meninggalkan Tuhan. Justru dia lebih bersungguh-sungguh melayani pemberitaan Injil. Dia lakukan semuanya karena dia cinta kepada Tuhan. Ya, banyak tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang bisa kita ikuti. Bagaimana Abraham ya di dalam ketaatannya, Nuh juga seperti itu. Kemudian ada seorang Maria, ibu Yesus, ada seorang Ratu Esther. Kita bisa mengikuti keteladanan mereka, ya saudara. Nah, itu yang pertama, bahwa tentukan siapa yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita menjadi teladan. Jadilah pelaku, bukan hanya sekedar kita pandai berbicara, ya. Jangan kita ini tajam keluar tetapi kita tumpul ke dalam. Artinya kita hanya pandai untuk mengajarin orang lain, saudara. Tetapi kita tidak bisa mempraktekkan apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Hari-hari ini, yuk kita ajarkan kepada diri kita sendiri. Kita tidak perlu banyak mengajarkan kepada orang lain, kepada pasangan, kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu mereka itu setiap saat kita khotbahin, tetapi jadilah teladan. Karena keteladanan itu adalah bentuk penginjilan yang paling efektif. Karena orang itu akan melihat sendiri. Mereka akan melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bahwa benar-benar kita adalah orang yang patut untuk mereka teladani. Ketahuilah saudara bahwa kehidupan kita harus bisa menjadi Alkitab yang terbuka. Sama seperti Paulus. Paulus berani berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, ikutilah teladanku. Mengapa dia masih berani berkata seperti itu? Karena Paulus tahu dia bukan hanya pandai memberitakan Injil, tetapi Injil yang dia beritakan, sebelum dia beritakan, dia sudah menjadi pelakunya terlebih dahulu. Hari ini sebelum kita memberitakan Injil, mengajarkan Injil kepada orang lain, yuk kita periksa diri kita sendiri. Apa yang kita ajarkan kepada orang lain? Sudahkah kita itu hanya tajam keluar orang lain, tetapi kemudian kita tidak melakukan, kita akan menjadi batu sandungan. Bukan kita menjadi berkat, justru kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, berbicara kita menjadi pelaku, bukan sekedar pandai berbicara, itu berbicara mengenai nilai hidup yang kita miliki. Apa nilai hidup yang saudara miliki dan saya miliki hari ini, ya? Nilai kehidupan yang seperti apa yang kita punya saat ini sebagai orang percaya. Tidak lebih adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang harus kita, ketika kita baca, kita renungkan, kemudian kita lakukan. Dan ketika terus-menerus kita lakukan, itulah yang menjadi nilai-nilai kehidupan dari kehidupan kita. Firman Tuhan adalah nilai hidup bagi orang percaya. Firman Tuhan itu benar-benar harus menjadi nafas dari orang percaya. Benar-benar kita melakukan, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Ya, saudara. Nah,
Kalau kita lihat Paulus bisa menjadi teladan bagi kita semua, teladan di dalam imannya, apakah kita bisa? Banyak orang yang berkata, Bu, saya belum bisa loh jadi teladan. Saudara, jawabannya itu pasti bisa. Hanya kita mau nggak berjuang, mau nggak kita berusaha seperti Paulus. Paulus ketika dia menjadi teladan, penuh perjuangan, ada pengorbanan yang dia lakukan. Ketika dia memberitakan Injil, Paulus tidak sedikit pun dia mementingkan sakit yang ada pada tubuhnya, tetapi dia lupakan dan benar-benar tujuannya hanya untuk menginjil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, supaya apa? Supaya orang lain yang dia beritakan kebenaran Injil itu juga bisa menerima keselamatan yang sudah ia terima. Ya, ketika orang percaya itu kita bisa lihat apakah kita benar-benar sebagai orang percaya yang sejati atau tidak. Orang percaya sejati itu dia tidak akan pernah diam untuk tidak memberitakan kebenaran Injil. Karena dia tahu ketika saya sudah menerima keselamatan, maka keselamatan ini tidak akan berhenti sampai di diri saya. Keselamatan ini harus saya beritakan. Jadi supaya orang-orang yang saya sayangi, orang-orang di sekitar saya, mereka pun juga bisa menerima keselamatan seperti yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus. Orang percaya sejati itu tidak akan pernah berhenti untuk memberitakan keselamatan. Bahkan orang percaya sejati setiap saat dia rindu untuk melihat jiwa-jiwa itu boleh dituai untuk kerajaan surga. Ya, 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Artinya apa, saudara? Kuasa ilahi itu telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya apa? Saudara, dengan saya, dengan kekuatan, dengan anugerah Tuhan, kita semua bisa hidup saleh, kita semua bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita, persis seperti yang Tuhan inginkan. Karena apa? Dia telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jika saudara dengan saya hari-hari ini mau hidup kudus, mau hidup saleh, kehidupan kita mau menjadi teladan bagi orang lain, berdoalah, mintalah kekuatan daripada Tuhan. Pasti Tuhan itu akan memberikan kekuatan, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan, pasti Tuhan akan memberikan jalannya kepada kita, supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang menjadi teladan, menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain. Bagi orang percaya, menjalani kehidupan yang saleh itu bukan perkara yang mustahil, karena Tuhan juga sudah memberi penolong bagi setiap kita, yaitu siapa? Roh Kudus yang memimpin kita masuk kepada kebenaran dan memberikan kita kekuatan agar kita mampu melakukan setiap kebenaran yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus, seorang penolong bagi kita, maka hari ini jangan lagi hidup itu semau-mau kita sendiri, ya. Tetapi belajarlah untuk kehidupan kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui apa? Bangun tidur, bangun pagi, kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku perlu pimpinanmu. Ya, bahkan di saat ada waktu senggang, kita pun juga selalu berkata, Tuhan, tetap pimpin aku terus. Segala sesuatu yang mau kita putuskan dalam kehidupan kita tidak memutuskan itu dengan kekuatan, dengan cara kita berpikir kita sendiri, tetapi kita selalu tanya kepada Tuhan. Saudara mau pakai uang pun juga saudara harus tanya sama Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen ini berkata gini, Bu, masa sih Tuhan itu ngurusin kita hal-hal yang sepele? Saudara, Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang Tuhan anggap itu sepele. Tuhan itu buat kita, buat Tuhan itu adalah biji matanya yang dipelihara, yang dijaganya
dengan seksama, supaya apa? Biji mata ini jangan sampai terluka. Tetapi seringnya kitalah yang menganggap kehidupan kita sepele, sehingga segala sesuatu yang kita putuskan seringkali kita tidak tanya sama Tuhan, karena kita berpikir keputusan kita pasti benar. Tetapi orang yang berhati-hati di dalam hidupnya, dia akan selalu tanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu manusia itu tempatnya berbuat salah, manusia itu terbatas, manusia itu tidak tahu apa yang terbaik buat dirinya, sehingga dia selalu tanya kepada Tuhan. Hari ini kalau kita menghargai kehidupan kita, kita menghargai diri kita, mulailah dari apa? Segala sesuatu yang mau kita putuskan, segala sesuatu yang mau kita lakukan, tanyalah dulu kepada Tuhan. Jikalau Tuhan belum ACC, jangan berani bertindak. Tetapi harus benar-benar, itulah contoh dari kehidupan orang yang selalu dipimpin Roh Kudus. Orang mau berkata, Allah kamu lebay. Enggak apa-apa saudara, lebaynya kita itu lebay dengan Tuhan, bukan lebay dengan dunia. Orang berkata, kamu terlalu fanatik. Enggak apa-apa saudara, memang kita perlu fanatik dengan Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Kecuali kalau kita fanatik dengan kehidupan dunia, itu adalah dosa. Tetapi fanatik dengan Tuhan, menurut saya sebagai orang percaya, itu sebuah keharusan. Karena apa? Tanpa Tuhan, kita itu nggak bisa apa-apa. Justru orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan fanatik dengan Tuhan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal. Ketika saya tanya, Bu, apakah bisa pelayanan ini dan itu hari ini? Dia tidak akan pernah langsung menjawab. Dia akan selalu berkata apa? Saya akan bawa dulu dalam doa. Sampai teman saya berkata gini, aduh ibu yang satu ini ya kok lebay banget. Semua repot ya kalau dibawa dalam doa. Memang mungkin orang lain menganggap kita ini repot, harus menunggu jawaban. Tetapi jauh lebih baik kita membiarkan orang lain menunggu jawaban daripada kemudian kita membiarkan Tuhan di mana kita berjalan sendiri dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menurut orang lain ibu ini lebay, tetapi menurut Tuhan dia adalah seorang percaya yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jikalau kita berkata hidup ini tentang Tuhan, mengapa segala sesuatu kita berani putuskan sendiri tanpa kita bertanya kepada Tuhan? Ya saudara, hari-hari ini yuk kita mau menjadi pelaku firman. Seorang menjadi teladan itu harus bisa menjadi pelaku firman, ya saudara. Nah, kadang juga dalam hidup ini, kemarin pagi saya sempat sharing ya dengan seorang teman saya. Dia berkata, susah saya ini dengan suami, ya suaminya dia itu sedang lagi sakit, tetapi dia selalu bilang gini, suaminya dalam keadaan sakit masih juga karakternya tidak berubah, masih suka marah, masih suka mengumpat, ya bahkan masih menyalahkan Tuhan. Dan teman saya ini berkata kepada suaminya, jikalau Tuhan mau menyembuhkan kamu, Tuhan memberikan mujizat, itu mudah sekali. Tapi susah sekali itu untuk mengubah karakter. Karena Tuhan bukan Tuhan yang diktator. Tuhan mau untuk engkau datang kepada Tuhan dan engkau mau diubahkan karaktermu. Tetapi semua itu harus melalui proses. Dan bahkan istrinya berkata gini, suamiku dalam keadaan sakit pun ketika berbicara kepada aku sebagai istrinya, berbicara kepada anak-anaknya, bicaranya itu kasar sekali. Bahkan ketika dia menegur, cara dia menegur pun itu kasar sekali, sehingga apa? Kehidupannya benar-benar tidak bisa menjadi teladan di dalam kehidupan buat keluarga kami, buat saya, bahkan untuk anak-anaknya. Ya, bahkan ada seorang dari anaknya yang baru saja beli rumah, ya, karena anaknya sudah bekerja beli rumah. Anaknya ingin untuk hidup mandiri, dan ketika anaknya beli rumah, anaknya itu berkeinginan bahwa dia akan membuat satu kamar buat papa dan mamanya, ya. Anak ini berkata, Mam, nanti kalau aku beli rumah, uangku sudah cukup, aku beli rumah, nanti aku mau rumah itu ada yang di lantai bawah, lantai 1, itu kamar buat papa sama mama, sehingga papa itu nggak usah susah untuk naik ke lantai 2 gitu ya. Tetapi lihat, seiring berjalannya waktu, anak ini merubah keputusannya. Dia berkata,
maaf, aku tidak akan bawa papa untuk tinggal di dalam rumahku. Karena apa? Dia melihat karakter ayahnya. Dulu waktu masih sehat karakternya tidak berubah. Pada waktu sakit pun juga tidak berubah. Ayah yang tidak bisa menjadi teladan. Akhirnya anaknya pun juga tidak mau membawa ayahnya untuk tinggal bersama dengan dirinya. Hari ini yuk kita tanya sama diri kita masing-masing. Jikalau mungkin hari ini kita mengalami penolakan-penolakan dalam kehidupan kita, jangan buru-buru salahkan orang lain yang menolak kita, tetapi tanyakan sama diri kita sendiri, kita ini sudah jadi teladan atau enggak sih? Ya, jangan sampai karena kita tidak bisa menjadi teladan karena kesalahan kita sendiri, akhirnya apa? Orang lain itu menolak kita. Yuk saudara, hari ini kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Bukan dengan seberapa fasih kita berbicara, bukan seberapa fasih kita mengajarkan firman Tuhan, bukan seberapa hafal kita hafal setiap ayat-ayat firman, tetapi seberapa besar kita ini benar-benar menjadi pelaku, bukan sekedar kita pandai berbicara. Jangan hanya tajam keluar, tetapi kemudian kita tumpul kepada diri kita sendiri. Ya, yuk biarkan orang lain melihat kesalehan hidup kita. Biarkan orang lain melihat keteladanan hidup kita, di mana kehidupan kita ini selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Poin yang terakhir, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi teladan. Jangan mudah menyerah, tetap kuat terus berusaha untuk tetap menjadi teladan. Ya. Menjadi teladan itu bukan hanya sekali, dua kali, tetapi menjadi teladan itu terus-menerus. Ya. Kalau kita baca lagi dalam ayat yang ke-20, ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingat saudara, bahwa kehidupan kita ini adalah musafir di dunia ini. Ya. Musafir itu artinya apa? Hanya sementara di dunia ini. Dunia itu bukan tujuan akhir kehidupan kita, tetapi tujuan akhir kita itu adalah kerajaan surga. Dan yang namanya dunia itu selalu penuh dengan penderitaan. Dunia itu penuh dengan masalah, dunia itu penuh dengan kejahatan. Jadi hari ini kalau saudara menghadapi penderitaan, saudara mengalami perlakuan yang tidak adil, saudara mengalami yang namanya dibuat jahat oleh orang lain berbuat jahat kepada saudara, sekalipun saudara sudah berbuat baik kepada orang itu, jangan pernah biarkan penderitaanmu menghentikan engkau menjadi seorang teladan di dalam Tuhan. Justru ketika saudara mengalami aniaya, saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami ketidakadilan, tetaplah terus berjuang menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Ingat bahwa penderitaan nanti satu hari itu akan pasti ada waktunya berakhir. Ya, penderitaan itu ada tanggal kadaluarsanya. Tetapi untuk menjadi seorang teladan Kristus itu sampai selama-lamanya, sampai kita menutup mata, sampai tidak ada lagi nafas di dalam kehidupan kita, baru kita selesai menjadi teladan. Hari ini ketika mungkin keluarga kita, suami, pasangan, istri, mungkin anak-anak kita, keturunan kita ada di ambang kehancuran. Bahkan mungkin hari ini kita sendiri merasa kita sudah di ambang kehancuran. Jangan putus asa. Kita masih punya harapan di dalam Kristus, ya. Biarkan kita terus hidup menjadi seperti seorang Paulus, di mana penderitaan tidak pernah menghentikan dia untuk hidupnya tetap berbuah bagi kerajaan surga. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Tetaplah terus berjuang dan jadilah teladan. Percayalah saudara, ketika saudara dan saya bisa hidup menjadi teladan, maka apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu semuanya pasti akan berubah. Semuanya itu pasti akan berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dengan saya menjadi teladan, saudara nggak perlu minta-minta sama Tuhan. Tuhan pasti memenuhi setiap kebutuhan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan berikan sebagai bonusnya. Karena apa? Saudara dengan saya sudah berjuang menjadi seorang teladan. Walaupun
perjuangan kita menjadi seorang teladan bukan karena kita menginginkan berkat jasmani daripada Tuhan, tapi Tuhan perhitungkan semua perjuangan-perjuangan kita. Nah, bagaimana caranya ketika kita di dalam penderitaan, kita masih tetap ingin berjuang menjadi teladan? Arahkan pandangan kita itu hanya kepada Tuhan. Ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa tujuan kita itu adalah surga. Kebahagiaan kita bukan di dunia ini. Dunia ini penuh penderitaan. Hanya surga satu-satunya tempat di mana itu semuanya penuh sukacita, tidak ada air mata. Yuk saudara, kita ingat kembali bahwa penginjilan terbaik itu bukanlah berkhotbah, tetapi melalui keteladanan kita sehari-hari. Banyak orang bertobat karena melihat keteladanan Paulus. Biarlah orang-orang di sekeliling kita bertobat. Mereka diberkati karena mereka melihat kehidupan kita yang menjadi teladan. Mereka melihat kita, mereka melihat Kristus. Yuk berani hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini dan sampai aku menutup mata, aku mau berkomitmen, aku mau memenuhi panggilanmu, yaitu aku mau hidup menjadi teladan. Yang pertama, tentukan siapa yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita, tentunya tidak lain adalah Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita mau menjadi pelaku bukan hanya sekedar pandai berbicara. Kita tidak hanya tajam keluar, tetapi kita pun tajam kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita tidak akan pernah mau menyerah. Apapun kita akan tetap berusaha berjuang menjadi teladan dan jangan pernah biarkan masalah ataupun penderitaan yang kita hadapi menghentikan langkah kita menjadi teladan. Biarlah sampai akhir kehidupan kita bisa menjadi teladan yang benar, teladan yang baik, dan disitulah kita bisa mengakhiri pertandingan kita ini dengan baik. Dan satu hari ketika kita berjumpa kepada Tuhan, kita berjumpa di dalam kasih-Nya, kita berjumpa dengan tidak ada penyesalan, karena kita berkata, Tuhan, aku sudah memperjuangkan semuanya, dan aku sudah menjadi teladan dalam kehidupanku, dengan meneladani kehidupan Yesus di dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pandai berbicara, tetapi kami benar-benar boleh menjadi pelaku firman. Kami diingatkan kembali untuk kami memenuhi panggilan kami, yaitu kami hidup menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan utus setiap kami, dalam situasi apapun Tuhan, sekalipun kami saat ini menghadapi badai yang begitu besar dalam kehidupan kami, tetapi tidak pernah menyurutkan panggilan kami untuk kami tetap menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Ajarkan kami Tuhan untuk kami terus meneladani kehidupan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan pimpinan bagi setiap kami, sehingga apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk benar-benar meneladani Kristus. Kami tidak anti kepada penderitaan, tetapi sesungguhnya ketika penderitaan itu terjadi, kami semakin berkobar-kobar untuk kami tetap menjadi teladan. Penderitaan kami tidak menyurutkan panggilan kami untuk kami tetap menjadi teladan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba-Mu terbatas, biarlah Roh Kudus dengan kuasa yang tidak terbatas memberikan pengertian yang lebih lagi kepada setiap kami, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Debbie Otavia yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati ya. Luar biasa ya. Memang jadi teladan Kristus itu nggak mudah ya. Kita pasti akan dihadapi oleh masalah-masalah ya, di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Ada orang yang lepas dari masalah ya dalam hidup. Pasti ada ya. Dan saya mengutip dari firman Tuhan itu di 1 Timotius 4 ayat 12 yang mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Dalam apa lagi? Tingkah langkahmu, tingkah lakumu. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Ya, dari berapa poin itu kita sudah lewati belum? Ya, mungkin masih ada kekurangan di dalam kita sebagai orang percaya dalam perkataan. Ya. Kita bisa jaga nggak perkataan kita selalu ya di atas ya. Terlebih lagi dalam tingkah lakumu. Ya. Kita merasa menjadi terang Kristus nggak suratan yang terbuka, atau kita jadi orang yang somser, ya. Somser dalam arti kata sombong sekali, ya. Itu nggak boleh. Kita sebagai orang percaya, kita harus merubah tingkah laku kita. Terlebih lagi dalam kasih, ya. Banyak orang tidak bisa mempraktekkan kasih Allah. Maunya diberi, tidak mau mengasihi. Tidak mau kasih, ya, tapi maunya mengambil, ya. Nggak boleh seperti itu. Terlebih lagi dalam kesetiaanmu. Ingat, Tuhan Yesus itu Allah yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia karena aku tidak bisa menyangkal diriku. Terlebih lagi dalam kesucian. Nah, ini dalam kesucian itu apa? Kekudusan. Memiliki hati yang murni, pure, melayani Tuhan. Nggak neko-neko. Ya. Nggak ada tujuan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Amin. Ya, selalu mau bayar harga. Waktu, tenaga, UUD, ya, pasti di dalam pelayanan pasti ada UUD, ujung-ujungnya duit. Kita mau nggak berkorban? Amin. Ya, kita diberkati harus jadi saluran berkat. Ya, itu nggak mudah. Itu pun melewati dalam kesucian, dalam kekudusan kita. Apa sih artinya kita memiliki harta gunung, tetapi kita tidak bisa memiliki kesucian hati, ketulusan dalam melayani Tuhan. Lalu hitung-hitung, ya, langsung keluar kalkulator. Amin. Ya, melayani Tuhan itu harus dengan ketulusan hati, yaitu dengan kesucian, dengan kekudusan yang kita bisa persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Debbie Otavia. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus pelayanan Ibu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Suami, anak-anak, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan satu pujian, masih ada kuliah siapa? Sebelum masuk doa syafaat oleh Ibu Heti. Kita mau nyanyi. Bapak, Engkau sungguh baik. Bapak, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih rahmat-Mu selalu berlaku dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, silakan Bu Heti, doa syafaat. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa, karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Karena rahmat Tuhan yang senantiasa menaungi kami. Sehingga pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah
memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu di Zoom Family Ministry Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sebagai manusia, tapi karena ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan keluarga Yabes, di mana Tuhan membawa puji-pujian Tuhan. Kiranya puji-pujian yang boleh kami sampaikan sebagai ucapan terima kasih kami kepada Engkau ya Bapak. Bapak, begitu juga Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Debbie. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang begitu lugas, yang begitu jelas Tuhan. Bagi kami Tuhan, bagaimana kami caranya Tuhan supaya boleh kami menjadi teladan. Tuhan mengucapkannya sangat gampang Tuhan, tapi melakukan Tuhan Yesus yang susah di dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, tidak begitu berlalu saja Tuhan. Boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada, terutama di keluarga kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi teladan, ajari kami Tuhan. Karena menjadi teladan itu di dalam butuh perjuangan, proses pilihan Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang menjadi sumber kekuatan, menjadi teladan, menjadi terang Tuhan Yesus. Supaya kami boleh menjadi berkat kemanapun kami Tuhan utus pergi untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Di dalam keteladanan itu, ketika kami sudah memiliki itu Tuhan, kami belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ini pun sulit dilakukan oleh manusia Tuhan Yesus. Tapi kami diingatkan oleh firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh belajar tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Baik suka maupun susah. Di dalam penderitaan, pencobaan yang kami lewati. Sehingga melalui itu Tuhan kami boleh menerima. Boleh kami menjadi berkat. Boleh kami menjadi teladan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap setia, taat dan takut akan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau berkati keluarga hamba-Mu Pendeta Debbie Tuhan. Kau berkati pelayanannya sehingga menjadi satu lilin menjadi beribu-ribu lilin. Boleh menjadi semakin bersinar dan berdampak untuk banyak orang. Kau berkati anak-anak, Kau berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang kerjakan Tuhan. Kami yakin dan percaya semakin Tuhan Engkau berkati. Begitu juga kami yang mendengarkannya Tuhan. Bukan hanya pendengar setia, tapi hendaknya kami boleh pelaku yang setia juga Tuhan Yesus. Supaya kami boleh menjadi contoh teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ada di Family Ministry ini Tuhan. Baik yang hadir maupun tidak hadir. Kami Bapa tahu pergumulan mereka, persoalan mereka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Satu helai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap rendah hati. Tidak mengandalkan kesombongan, kekuatan, dan kemampuan kami. Itu semua bisa terjadi hanyalah bonus yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi bonus ini bagaimana supaya menjadi berkat boleh kami sampaikan. Sehingga apa yang kami sampaikan itu Tuhan boleh menjadi rasa yang manis untuk yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Supaya kami juga berdampak bagi orang lain. Bahkan berbuah, dan berbuah. Bapak Engkau berkati seluruh keluarga FM yang tidak kami sebut namanya pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan Maha Tahu, Maha Dahsyat karena Engkaulah pencipta kami. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik pun yang lainnya Tuhan, yang di dalam pemulihan. Kami berdoa Tuhan bersama-sama bergandeng tangan walaupun kami melalui Zoom Tuhan tidak ada ruang waktu, tapi kami disatukan oleh Kristus Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama untuk Bapak Pendeta Komingguan Tuhan, Bapak Pendeta Hendra Winata, dan juga yang lainnya Tuhan di dalam pemulihan Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Kiranya obat
apapun yang hamba-hambamu ini makan Tuhan, baik itu Tuhan di dalam pemeriksaan medis Tuhan, campur tangan Tuhan ya Bapa, terutama mereka boleh menjaga iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam pemulihan Tuhan semakin hari kami boleh melihat sehingga hamba-hamba Tuhan ini Tuhan boleh menjadi saksi yang real di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanannya, dimanapun hamba-hamba Tuhan ini ketika mereka mengalami perubahan, mengalami kesembuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang tidak hadir bersama-sama di Zoom ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan melawat mereka Tuhan. Tuhan menyertai mereka apapun yang mereka kerjakan. Jikalau mereka Tuhan di dalam pergumulan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun itu Tuhan. Tapi ketika mereka datang sujud memohon belas kasihan-Mu, kami yakin dan percaya. 1-2 orang berkumpul menyebut nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sana. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terutama kami rindu Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, penginjil yang ada di daerah-daerah pelosok-pelosok tanah air Tuhan Yesus. Mereka Tuhan membutuhkan sarana transportasi. Karena mereka Tuhan sudah memberikan hidupnya Tuhan untuk bermisi di daerah-daerah yang pedalaman, di daerah suku-suku yang belum terjangkau Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan juga Tuhan. Sehingga mereka boleh berdampak banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia maupun di kota-kota Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Tuhan boleh memberikan kebenaran firman, boleh menjadi cermin, boleh menjadi teladan juga setiap di mana Tuhan telah percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapak. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Siapapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan yang terindah. Jadikanlah Tuhan presiden kami yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Bapak. Untuk presiden kami Bapak Jokowi Tuhan. Saat-saat ini Tuhan, beliau mengalami begitu banyak Tuhan. Hujatan-hujatan, bahkan bulian-bulian yang tidak berkesudahan Tuhan. Tapi kami yakin Bapak melihat kinerja beliau Tuhan. Supaya bangsa dan negara juga rakyat Indonesia ini Tuhan. Bukan hanya menghujat Tuhan. Tapi melihat kerja positifnya. Ada berdampak untuk bangsa Indonesia ini. Yang kami boleh melihat secara nyata Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan untuk dipulihkan untuk 100% Tuhan. Di dalam berpolitis. Tidaklah mudah Bapak. Tapi karena kami yakin dan percaya Tuhan. Setiap pemimpin kami Tuhan. Baik anggota DPR, baik kepolisian, angkatan laut, angkatan udara Tuhan. Baik dari segi kesehatan, para menteri kesehatan, menteri kehakiman Tuhan Yesus. Semua yang terlibat di dalam kepemerintahan kami ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan. Ada hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Di mana kami telah memasuki Advent pertama Tuhan. Di mana hati kami Tuhan. Supaya hati kami boleh sungguh-sungguh menyambut kehadiran Tuhan. Dengan kerendahan hati. Bukan baju yang baru. Suasana hiasan atribut-atribut yang baru. Tapi terutama Kau buka hati kami. Supaya kami boleh Engkau bentuk, Engkau boleh pakai kami Tuhan. Menjadi bejana-bejana yang indah. Bejana-bejana yang kuat. Bejana-bejana yang kokoh. Bejana-bejana yang siap dipakai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bulan Desember ini Tuhan. Cuaca yang kurang bersahabat. Tapi kami yakin dan percaya itu terjadi seizin Tuhan. Pakai kami Tuhan. Berikan kami Tuhan fisik yang kuat.
Selama kami Tuhan melayani di gereja kami masing-masing, dimanapun telah Tuhan percayakan kami pergi untuk melayani Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami mendapat kesehatan yang kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak sadar Tuhan. Sering menyakiti hati Tuhan. Kami lupa bahwa segala sumber itu berasal daripada Tuhan. Kami sering mengandalkan kemampuan kami sendiri. Kami sering Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bahwa itu adalah perbuatan iblis. Tapi kami mau sujud di hadapan Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan. Memohon belas kasihan. Memohon tuntunan Tuhan supaya kami boleh menjadi teladan, setia, taat, dan takut akan Tuhan. Ketika kami menyampaikan kebenaran Tuhan itu Tuhan, semakin hari kami boleh dipulihkan. Begitu juga yang mendengarkan boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang firman, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Fiona boleh membawa bincang-bincang buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak. Iya, Salam Pak Komil, maaf ini Biona masih seperti biasa kalau Biona bisa pasti